Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafri Hendra. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Ranah Pesisir dengan jurusan Multimedia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan praktek sistem ganda yang bertepatan di Percetakan Rama. Dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai 25 Maret 2020. Kali ini judul laporan saya yaitu cara pembuatan stempel atau cap. Sejarah Percetakan Rama. Percetakan Rama merupakan salah satu percetakan yang dimiliki oleh Kak Ramadhani. Kak Ramadhani yang biasa disebut dengan Kak Rama, lulusan dari SMK 2 Padang dengan jurusan Teknik Jaringan Komputer atau TKJ. Dikarenakan Kak Rama PKL di tempat kakaknya di percetakan, selepas dia tamat sekolah, dia ingin sekali membuka percetakan dia sendiri. Percetakan Rama merupakan lembaga pembuatan berbagai macam seperti undangan, stempel, kwitansi, kop surat, faktur, sertifikat, kartu nama, brosur, spanduk, dan lain-lain. Percetakan Rama berdiri sejak tanggal 1 Maret 2009 bertepatan di Jalan Belakang Holo 2 waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh SMK Negeri 1 Ranah Pesisir. Maka saya melaksanakan praktek sistem ganda di Percetakan Rama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 25 Maret 2020. Hari tanggal kegiatan kerja saya. Pada awal masuk, saya itu dipertemukan dengan pemilik Percetakan Rama. Pada hari kedua, saya diperkenalkan lingkungan dengan kondisi tempat di situ. Hari ketiga, saya mengamati cara pekerjaan pembuatan yasin. Selepas itu, hari keempat, saya ditugaskan untuk pembuatan yasin dengan cara memotong dan mengasih double tip kepada Selepas itu saya disuruh untuk mengamati pembersihan font atau memotong sebuah kartu yang dipotong dengan memiliki mesin font. Mesin font itu seperti mesin yang dapat memotong banyak sekali kertas dengan sekali potongan. Di situ saya disuruh untuk membersihkan sampah yang di sebelah mesin itu, lalu masukkan di dalam tong sampah. Sesudah itu saya disuruh untuk mencoba memotongnya. Nah, pada hari berikutnya saya disuruh untuk membuat yasin, undangan, dan stempel. Kali ini saya akan membahas tentang stempel. Pengertian stempel. Stempel atau cap adalah dua benda yang sangat berhubungan erat. Kalau stempel adalah bagian negatif, maka cap adalah bagian positif. Sebagian telah disebut pada alat yang permukaannya berukiran gambar, tulisan, atau keduanya yang dapat menghasilkan cap. Adalah hal yang perlu diperhatikan jika stempel dibuat, yaitu ukurannya pada permukaannya harus dibuat terbalik agar dihasilkan cap sesuai dengan keinginan. Cara seperti itu terutama berlaku pada gambar dan tulisan yang tidak simetris. Jika ukirannya gambar dan tulisan simetris, misalnya huruf A, M, T, F, dan sebagainya, maka itu harus dibalikkan. Sejarah stempel. Stempel, cap, dan materai sebenarnya ketiga kata itu merupakan sinonim, tetapi pada kenyataan kata-kata itu ada sedikit perbedaan. Stempel berasal dari bahasa Belanda. Stempel adalah benda alat yang permukaannya berukiran gambar, tulisan, atau keduanya yang dapat menghasilkan cap. Cap dari bahasa Hindi Mutiara Af Hassan tahun 1949. Ditafsirkan sebagai hasil cetakan gambar, tulisan, atau keduanya pada suatu benda, sedangkan materi bahasa Tamil Mutiara Hassan pada tahun 1949
pengertiannya hampir bersamaan dengan cap, tetapi dalam kenyataan sehari-hari orang cenderung fungsi menafsirkan sebagai benda makam perangko yang dibutuhkan pada kertas-kertas berbagai seperti kwitansi, ijazah, seperti surat perjanjian dan lain-lain. Nah, kita masuk sekarang dengan unsur-unsur. Terdapat suatu unsur dalam stempel, antara lain 1. Pegangan, 2. Cap, dan 3. Ada tinta. Nah, berikut adalah gambar stempel warna. Nah, kita masuk dengan cara mendesain. Mendesain stempel itu sangatlah mudah apabila kita memiliki contoh dari pelanggan yang ia ingin membuatnya. Misalnya ia ingin membuat logo nama untuk sebuah toko, maka pelanggan akan mengasih contoh dari situ. Di situ kita akan mendesain dengan Corel dan mengikuti contoh yang ada yang diberikan oleh pelanggan. Mendesain stempel menggunakan Corel Draw. Corel Draw ialah editor grafistor yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Versi terbarunya Corel Draw kini ialah X8, setara dengan versi 18, rilis pada tanggal 15 2016. Corel Draw pada awalnya diperkembangkan kwitansi kombinasi Windows 2000 dan Centrumnya. Berikut gambar contoh atau cara mendesain undangan menggunakan Corel Draw. Nah, berikut dari pembahasan stempel. Kita masuk dengan bab penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya 1. Pembelajar di dunia kerja dan industri adalah suatu strategi yang memerlukan kepada presentasi elemen proses. Dengan adanya keren penulis merasa bagaimana pelaksanaan praktek langsung lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak percetakan. Baiklah, kita masuk dengan bab penutup. Kesimpulannya adalah pembelajaran di dunia kerja dan industri adalah suatu strategi yang memberi peluang kepada peserta mengalami proses pembelajaran melalui bekerja langsung. Pada pekerjaan yang sangat sesungguhnya, dengan adanya prakerin yang secara langsung dengan pelanggan atau orang yang ingin membuat suatu kerajinan. Bahkan kami dapat mengukur sejauh mana penganalisaan ilmu yang didapatkan dengan adanya kegiatan praktek hubungan hasil menguntungkan antara dunia usaha dan dunia industri, dan dapat lebih menguntungkan kepada sekolah Nah, itu hasil dari presentasi hasil laporan PSG saya. Kalau ada salah dan jangkal saya berbicara, saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.